Dan tema kita hari ini insya Allah tentang satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW saat Khalid dan saat Rasulullah masih hidup, Khalid bersama dengan Rasulullah. Sekilas tentang latar belakang Khalid bin Walid dan bagaimana kisah Khalid masuk Islam. Kita sedikit flashback supaya Khalid kumaha sih cerita perjalanan hidupnya, tiba-tiba ujug-ujug perang Mu'tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kisah masuk Islamnya, latar belakang keluarganya. Pertama, Khalid bin Walid ini putra dari orang terkaya di kota Mekah saat itu. Orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai the only one, wahida, dalam surat Al-Muddathir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Wahai Muhammad, biarkan aku yang akan menghadapi makhluk yang aku ciptakan satu-satunya. Dharni wa man khalaqtu wahida. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kata Allah, sudah jangan terlalu pusing menghadapi Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Kata Allah, ya Rasulullah, wahai utusanku, dharni, biarkan aku yang menghadapi dia. Dharni wa man khalaqtu wahida, the only one. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku sudah memberikan, aku yang memberikan, bukan dia yang memiliki. Aku yang memberikan harta yang berlimpah kepadanya. Saking kayanya Walid bin Mughirah, setiap tahun kiswah Ka'bah, kain Ka'bah setiap tahun diganti sampai hari ini. Setahun sekali patungan orang-orang Quraisy, patungan buat beli kain kiswah. Tahun berikutnya kata Walid, sudah kalian gak usah patungan, biar saya yang menanggung. Jadi perbandingan harta Walid dengan orang Quraisy, Walid bin Mughirah. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Hartanya banyak. Khalid tinggal di lingkungan keluarga yang kaya raya. Silahkan dibayangkan bagaimana kira-kira sosok Khalid bin Walid, kaya raya sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa banina syuhuda, anaknya yang sangat banyak menjadi saksi bagi orang tuanya. Yang pertama disebut harta, yang kedua anak. Jadi siapkan harta untuk memiliki. Tarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Hartanya banyak, artinya anaknya juga banyak. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami berikan kebentangan urusan baginya, pengaruh yang sangat luar biasa. Karena hartanya banyak, anaknya juga banyak, pendukungnya juga banyak, pengaruhnya juga besar. Itu sosok ayah Khalid bin Walid. Kemudian kata Allah, thumma yatma'u an azid. Di tengah keberlimpahan yang begitu luar biasa, tetap saja kata Allah, Walid itu masih tomak, masih menginginkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin berlebih lagi. Kata Allah, kalla, enggak. Kenapa? Innahu kana li ayatina anida, karena dia bersikap keras kepala terhadap tanda-tanda kami. Maka kalau ada orang yang diberikan kelimpahan harta untuk ditambah lagi oleh Allah, jangan bersikap keras kepala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pernah mendengar ayat ini saya yakin. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kampung akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Sering mungkin kita mendengar ayat ini. Konteksnya ayat ini ternyata bercerita tentang, ada yang tahu ayat ini nyelip di tengah kisah apa? Qarun. Surat Al-Qasas. Di ayat sebelumnya, persis di ayat sebelumnya Allah cerita tentang Qarun. Kata Allah, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sungguh Qarun itu dulu termasuk kaumnya Musa, taat, soleh, rajin ibadah, miskin, kemudian bisnis, kaya raya.
Tapi setelah kaya raya kemudian bersikap yang tidak baik ke kaumnya Musa, ke Bani Israel. Karena kami sudah, kenapa dia berubah seperti itu? Karena kami sudah memberikan harta yang berlimpah, uang cashnya saja disimpan di dalam berangkas, kemudian dikunci. Kuncinya saja itu kalau dipikul oleh 10 orang masih keberatan yang mikulnya. Bukan uang cashnya, kuncinya. Ibaratnya kalau sekarang kartu ATM, nah lah. Sebanyak apapun uang kita di rekening, tetap saja kartu ATM itu tipis. Ini kartu ATM-nya saja kalau dipikul berat. Kira-kira ada berapa banyak uang di berangkasnya. Kemudian kaumnya datang menasihati, wahai Qarun, la tafrah, jangan terlalu membanggakan dengan apa yang Allah titipkan kepadamu, karena Allah tidak suka orang yang membanggakan dengan barang titipan. Ada orang dititipkan, nitipnya, setelah itu keliling, lihat saya punya. Kata orang-orang, barang titipan saja engkau malah bangga. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, rasanya sering kita menceritakan ini. Ditanya, wahai Imam, bisakah orang yang memiliki alf dirham disebut zuhud? Bisakah orang yang memiliki 1000 dirham disebut zuhud? Dulu belum ada angka sejuta. Jadi kalau mau menyebut sejuta ya 1000 ribu. Saya penasaran di Google Translate. Ketik 25000. Pakai bahasa Inggris, ketik suaranya. Kan ada tombol suara di situ. Ketik tombol suara. 25,000. Oh apalah. Tambah lagi 000. 25 million, oh tahulah. Tambah lagi 000. 25 billion, oh apalah. Tambah lagi 000. 25 trillion, apa? Terus 000 sampai 25 pentallion, tambah deui 000. Kira-kira tebak bagaimana nyebutnya setelah itu? 25. Wow. Tidak percaya silahkan coba sendiri. Karena sudah tidak ada lagi istilahnya. 25, wow. Masing-masing 0 dibacanya, wow, dan seterusnya. Gitulah. Akhirnya buka HP semua, cik coba. Bisi ngawohong si Ustaz. Coba saja. Dulu juga sama, belum ada penyebutan seperti itu. Tidak ada istilah sejuta dulu. Baru sekarang adalah, miliun dalam bahasa Arab ada. Dulu menyebut sejuta ya 1000 ribu. Ya Imam, bisakah orang yang memiliki 1000 dirham disebut zuhud? Kata Ahmad bin Hambal, bisa. Bagaimana bisa? Kata Ahmad bin Hambal, kalau bertambahnya yang di tangan tidak mengubah kondisi perasaan, berkurangnya yang di tangan juga tidak mengubah kondisi perasaan. Ada orang misalkan rekeningnya ada 200 miliar, kemudian rekeningnya berkurang 100 ribu, kira-kira hatinya sedih tidak? Aduh, uang saya berkurang 100 ribu. Padahal di rekening ada 200 miliar. Kira-kira ada perasaan sedih tidak? Kalau berkurangnya 100 miliar dari 200 M, kira-kira ada perasaan sesuatu tidak? Ini kata Ahmad bin Hambal. Memang bukan hadis, kata Ahmad bin Hambal. Kalau berkurangnya tidak mengurangi perasaan, menambahnya juga tidak bertambah perasaan, di dompetnya misal atau di rekeningnya ada 20 M. Nambah 10 ribu misalkan, nambah 100 ribu misalkan, ada perasaan alhamdulillah nambah 10 ribu misalkan, atau biasa-biasa saja, lempeng-lempeng saja, oh nambah 10 ribu. Dengan nambahnya 10 M misalkan, sama atau tidak nambah 10 ribu dengan 10 M? Kalau beda, kata Ahmad bin Hambal, belum zuhud katanya. Kata beliau, nambah dan berkurangnya tidak mengubah kondisi perasaannya. Itu kata itu yang dimaksud oleh Allah dalam kisah Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan terlalu membanggakan dengan apa yang Allah titipkan. Baru setelah itu ada ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu nasihat ke Qarun. Qarun, yang engkau berikan, yang Allah titipkan kepada engkau, itu cari akhirat. Cari akhirat dengan yang Allah titipkan kepada engkau, tapi ingat, jangan lupakan nasibmu di dunia. Biasanya kalau kita mati balik. Kemana kalau kita? Cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Kalau ini dibalik, cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Artinya seolah ingin mengatakan begini, silahkan
Mau kaya raya seperti Qarun silahkan, tapi satu, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang kedua, gunakan apa yang Allah titipkan untuk akhirat dan jangan lupakan bagian di dunia. Walid bin Mughirah itu Qarunnya zaman Rasulullah lah, kurang lebih begitu. Dan Walid bin Mughirah inilah aktor di balik stigma atau label tukang sihir ke Rasulullah SAW. Semua orang datang ke Walid, Walid sebentar lagi musim haji. Terus, iya kita harus sepakat nih Muhammad harus dikasih label apa. Karena kalau si fulan bilang Muhammad A, yang lain bilang B, yang lain bilang C, orang-orang akan bilang, oh selama orang-orang ngomongnya beda-beda berarti semua salah. Kita sepakat, akhirnya Walid mikir, innahu fakkara wa qaddar, apa label yang cocok buat Muhammad? Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, mikir sampai mukanya merengut, thumma adbara wastakbar. Walid kemudian berpaling sambil mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Sudahlah Muhammad sebut saja sebagai tukang sihir. Wahyu yang diterima, kalimat Al-Qur'an itu sebut saja sebagai sihir yang diterima dari orang lain. Itu sosok Walid. Bapaknya Khalid. Khalid punya kakak namanya Walid. Kayak bapaknya Khalid. Bapaknya Khalid Walid. Walid punya anak juga namanya Walid. Nah, ini mah biasa. Saya Ihsan. Saya kasih nama anak saya Ihsan. Ada orang lain manggil Ihsan. Siapa yang nengok? Dua anak. Walid punya anak namanya Walid dan Khalid. Walid masuk Islam duluan. Khalid masuk Islam belakangan. Di antara sebab masuk Islamnya Khalid, satu, ini sekedar mengulang apa yang pernah kita sampaikan. Satu, sebab masuk Islamnya Khalid karena saat Rasulullah SAW perang Uhud, Khalid melihat kalau strateginya Rasulullah, strateginya Muhammad itu luar biasa. Saya yakin insya Allah cerita perang Uhud sudah sama-sama faham lah. Bagaimana Khalid dengan 200 pasukan kudanya itu nggak bisa bergerak karena Rasulullah menempatkan 50 pasukan panah. Khalid mikir ini intinya ada di pasukan panah. Maka kata Rasulullah ke pasukan panah, apapun yang terjadi jangan turun. Saya menang, saya kalah, kita menang, kita kalah. Sebelum ada perintah jangan turun. Khalid juga sama melihat hal yang sama. Nggak akan bisa nyerang Muhammad dari belakang atau dari depan kecuali kalau pasukan panahnya itu sudah tidak ada. Satu. Saat perang biasanya begini, orang yang ahli sesuatu dia akan dapat hidayah di bab spesialisnya dia. Khalid ahli militer, bertemu dengan Muhammad yang soleh, akhlaknya baik, tapi juga pintar militernya, strateginya juga pintar. Kemudian yang kedua saat perjanjian Hudaybiyah. Saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kan mau umroh 1.400 orang. Kemudian Khalid dari Mekah dengan 200 pasukan kudanya mau mencegat Rasulullah supaya nggak boleh dekat-dekat ke Mekah. Pokoknya nggak boleh umroh. Rasulullah dapat kabar kalau Khalid itu mau mencegat. Akhirnya Rasulullah musyawarah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke para sahabatnya, ada yang tahu jalan yang bisa menghindari Khalid bin Walid? Kata sahabat, ya Rasulullah saya tahu jalan, tapi jalannya muter dan jelek jalannya. Kata Rasulullah, kita muter. Rasulullah kemudian menggerakkan 1.400 pasukan. Saat Rasulullah jalan ke Mekah untuk umroh, di tengah perjalanan di jalan yang jelek tadi, ada punten anjing yang sedang melahirkan. Kata Rasulullah, ghayyiru majral jaish. Ubah arah tentara. Ya Rasulullah kenapa? Ada anjing yang sedang melahirkan. Ada apa ya Rasulullah? La nurawwi'ul kalb. Kita nggak ingin menakut-nakuti anjing. Gara-gara seekor anjing yang sedang melahirkan, 1.400 pasukannya Rasulullah itu dibelokkan arahnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan kepada anjing yang sedang melahirkan pun 1.400 lebih baik kita pakai jalan yang lebih jauh daripada anjingnya ketakutan dalam kondisi sedang melahirkan. Muter lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah di kampung namanya Hudaybiyah. Khalid akhirnya sadar, kok Muhammad nggak datang-datang. Khalid ahli militer, pasti intelijennya juga luar biasa. Tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghindari Khalid, dan Khalid baru sadar setelah Rasulullah sudah sampai di Hudaybiyah. Siapa yang lebih cerdas? Khalid atau Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, yang bikin Khalid akhirnya ini Muhammad bukan orang biasa.
Khalid yang pinter militernya ternyata dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid akhirnya ngejar. Sampai di Hudaybiyah, singkat cerita Rasulullah kemudian diplomasi dan seterusnya. Khalid bin Walid perhatikan apa sih yang dilakukan umat Islam? Umat Islam sholat zuhur. Saat itu datang waktu zuhur. Kata Khalid, oh kita akan serang saat mereka sholat asar. Kita akan serang mereka saat mereka sholat asar. Saat mereka sujud, ruku. Khalid perhatikan, itu waktunya kita untuk menyerang tiba-tiba. Rasulullah melihat Khalid dari jauh. Khalid memantau Rasulullah di sana. Rasulullah melihat. Disitulah kemudian muncul yang namanya syariat perang, salat khauf. Salat khauf. Jadi gabungan antara ibadah dan militer. Khalid yang tadinya mau nyerang, nah geningan si gakia nama salat. Kok begini sekarang salatnya? Kayaknya tadi zuhur nggak begini. 3 tah. Ini Muhammad luar biasa. Jadi ya kadang begitu. Ada orang pinter dari sisi akademis, ada orang yang pinter dari sisi akademis dan soleh. Orang yang pinter dari akademis ketemu dengan orang pinter dari sisi akademis dan soleh, biasanya akan gampang ikutnya. Jadi luar biasa lah. Rasulullah ini kita keluar dari kisah Khalid. Rukanah, seorang pegulat kelas bulu, kelas nonde ya tuh. Kelas berat, pegulat Arab kelas berat, ketemu dengan Rasulullah dakwah. Rukanah diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Kata Rukanah, hayu asal gulat dulu. Wah, gitulah. Ibarat kita ngajak ngaji, bro, orang ke Ar-Rahman yuk, hayu asal maneh menang gulat yang urang. Orang gelut heula, lamun ente menang, hayu saya rek ngaji. Kira-kira di layanan atau tidak? Ini Rasul dengan Rukanah, ayo masuk Islam, saya Nabi, hayu gelut heula yuk. Di layanan tidak? Kalau kita di posisi Rasulullah di layanan enggak? Maneh masuk aya ngaji mah ngaji we teh kudu gelut heula. Kata Rasulullah, hayu di layanan. Siapa yang menang? Rasulullah. Sampai akhirnya kata Rukanah, kok saya bisa kalah? Deui Muhammad, hayu deui. Oh, Rukanah bisa bahasa Sunda. Lagi Muhammad, lagi, hayu lagi, kalah lagi. Apa lagi? Rasulullah dengan Umar bin Khattab, rasanya sering kita ceritakan, kisah Umar bin Khattab masuk. Umar. Tahulah kita ceritanya, Umar mengangkat pedang pengen membunuh Rasulullah, tiba-tiba balik ke rumah adiknya karena sudah masuk Islam, akhirnya kata adiknya, ditampar adiknya, kata adiknya, ini kalau engkau pengen baca surat Toha, ngaji apa? Mandi dulu. Mandilah Umar bin Khattab, bersih dulu untuk menenangkan pikirannya, setelah itu baca surat Toha. Setelah baca surat Toha, kata Umar, tunjukkan saya di mana Muhammad. Ditunjukkan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, datang Umar, kemudian diringkus oleh Hamzah. Mau ngapain Hamzah? Kata Hamzah, mau ngapain Umar? Rasulullah dari jauh dengan tenang melihat, ta'al ya Umar, sini Umar. Rasulullah melihat di mata Umar bin Khattab sudah ada hidayah. Ta'al ya Umar. Dengan tenang Rasulullah manggil, ta'al ya Umar. Kenapa Rasulullah dengan tenang manggil ta'al ya Umar? Karena kemarin Rasulullah sudah berdoa. Allahumma ya Allah, berikanlah hidayah. Allahumma a'izzal Islam, berikanlah kekuatan kepada Islam. Bi ahadil Umarain, dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kemarin Rasulullah sudah berdoa, ternyata yang datang Umar. Nah, makanya Rasulullah tenang. Oh, ini ijabah doa nih. Ta'al ya Umar, ta'al. Dan di mata Umar juga ada hidayah. Ta'al ya Umar. Umar mendekat, dipegang kerahnya. Enggak biasanya Rasulullah seperti ini. Kerahnya dipegang, digoyang-goyang. Ama ana laka an tuslim ya ibnal Khattab. Bukankah sudah datang waktunya untuk masuk Islam, wahai putranya Khattab? Ke Abu Bakar Rasulullah enggak pernah gitu. Abu Bakar. Ke Utsman Rasulullah nggak pernah seperti itu. Kenapa ke Umar seperti itu? Karena Umar kunci kepribadiannya, key of personality-nya, itu senang dengan yang kuat-kuat. Kalau Umar yang kuat kemudian ketemu dengan Rasulullah yang Umar, kadia bager, kasih salah kadia. Alah, ya. Nabi saya masa begini kak. Ketemu dengan yang lemah lembut, Rasulullah bisa lemah lembut. Ketemu dengan yang ngajak gelut, Rasulullah siap ngajak gelut. Ketemu dengan Khalid, siap, hayu ngadu perang. Ketemu dengan Umar yang kencang, Rasulullah juga bisa kencang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Ketemu dengan istrinya yang manja, Rasulullah bisa memanjakan. Ketemu dengan istrinya yang rada kencang, Rasulullah juga bisa menahan diri. Ketemu dengan istrinya yang sedang cemburu, Rasulullah juga bisa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun berikutnya, tahun itu Rasulullah nulis perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah kembali, kemudian tahun berikutnya Rasulullah umrah qadha. Saat umrah qadha Rasulullah kemudian nulis surat untuk Walid nulis surat untuk adiknya. Walid kakaknya Khalid nulis surat untuk adiknya. Kata Walid, Khalid, Rasulullah bertanya tentang engkau kepada saya. Ya Walid, aina Khalid? Dikirim ke Khalid. Diterima suratnya, kata Khalid, Rasulullah bertanya, Muhammad bertanya tentang saya. Muhammad perhatian kepada saya sampai nanya kabar saya ke Walid. Kata Rasulullah ke Walid, Walid, aina Khalid? Walid, mana Khalid? Maksudnya ngaca masuk Islam wae. Aina Khalid? Mana Khalid? Kau belum masuk Islam juga. Aina Khalid? Akhirnya di tahun ke-7 jelang tahun ke-8 Khalid berangkat dari Mekah. Di tengah perjalanan ketemu dengan Utsman bin Talhah. Ditanya, Utsman mau kemana? Ke Madinah. Ada apa? Kata Utsman, mau jadi pengikutnya Muhammad. Oh sekalian atuh, hayu bareng-bareng. Tengah perjalanan mereka ketemu dengan Amr bin As. Ketemu dengan Amr bin As. Kata mereka, Amr bin As mau kemana? Kata Amr bin As, kalau kalian ngasih tahu saya akan kasih tahu kalian. Nah, kenapa? Karena Amr bin As itu politisi ulung. Kalian ngasih tahu, saya kasih tahu. Kata Khalid, kita ingin datang ke Muhammad. Sama kalau begitu. Karena kalau jawabannya nggak sama, saya nggak akan ngasih tahu. Amr bin As. Akhirnya mereka berangkat ke Mekah, ke Madinah. Rasulullah dapat kabar, ya Rasulullah, Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Talhah datang ke Madinah untuk bertemu dengan kau. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, laqad ramatkum Makkah bifaladzati akbadiha. Allahu Akbar, Mekah sudah melemparkan kepada kita orang-orang terbaiknya. Akhirnya di situ mereka masuk Islam bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Islamnya Khalid bin Walid. Masuklah kita ke tema hari ini. Tahun keberapa ini? 7 Hijriah. Bukan tahun 1441, beda maksudnya. Kita sedang cerita Khalid. Apal saya ke 1441 eta mah. Kita sedang cerita di tahun ke-7 Hijriah, jelang ke tahun 8 Hijriah. Tahun 7 Hijriah ini tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ekspansi dakwahnya itu bukan lagi level Madinah, bukan lagi level Jazirah, tapi sudah level internasional. Beliau cari sahabat-sahabat yang pinter bahasa, kecerdasan linguistiknya di atas rata-rata, kemudian diminta untuk belajar bahasa negeri-negeri yang ada di sekitar Arab, Jazirah Arab. Siapa di antaranya yang diminta untuk belajar ini? Mungkin kita sering mendengar kisah ini. Zaid bin Thabit dipanggil oleh Rasulullah. Zaid sini, ada apa ya Rasulullah? Pelajari bahasa Ibrani. Dan jangan kembali sebelum engkau bisa belajar bahasa Ibrani. Selesai bahasa Ibrani baru datang lagi. Siap ya Rasulullah. Pergi Zaid bin Thabit belajar, belum selesai, belum 1 bulan, ada yang menyebutkan 18-17 hari, Zaid bin Thabit sudah pulang. Rasulullah nanya, Zaid kau sudah pulang? Saya sudah belajar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau bisa menulis surat dengan bahasa Ibrani? Saya bisa ya Rasulullah. 18 hari belajar bahasa asing, Zaid bin Thabit. Ini kalau ada kursus bahasa asing, belajar bahasa Jerman 18 hari langsung lancar, langsung bisa nulis surat misalkan. Mantap, luar biasa. Ustaz, saya mah setengah jam Google Translate. Nah, bisa. Google Translate. Ala kulli hal, Rasulullah nulis surat, kirim surat ke 14 raja. Artinya
di Madinah itu tidak kekurangan sumber daya manusia. Nggak kekurangan. Karena ada diplomatnya, ada ahli bahasanya, ada yang menulisnya, ada pemberaninya yang siap untuk matinya, dikirim masing-masing. Ada yang datang ke Heraklius, ada yang datang ke Persia, dan seterusnya lah. Dikirim ke 14 kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arab. Di antara yang Rasulullah kirim, nah ini yang menjadi sebab terjadinya perang Mu'tah. Saat itu Khalid bin Walid baru masuk Islam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Rasulullah ngirim surat ke kerajaan Ghassasinah. Kalau sekarang posisinya di Jordan. Kerajaan Ghassasinah ini kerajaan yang cukup besar, kerajaan Arab. Mereka punya perjanjian diplomatik dengan Romawi, karena saat itu Syam, Jordan, Palestina yang terjajah sekarang, Suriah, Lebanon, dulu dikuasai oleh Romawi. Jazirah Arab dengan Syam ada daerah perbatasan. Daerah perbatasan ini dikuasai oleh kerajaan namanya kerajaan Ghassasinah. Mereka orang Arab, tapi mereka punya perjanjian kerjasama dengan orang Romawi. Ibaratnya beginilah, Romawi itu mereka punya pasukan perbatasan, bukan pasukan Romawi yang jaga perbatasan mereka, tapi orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab yang mau nyerang Romawi, itu nggak berhadapan dengan Romawi dulu, hadapi dulu tuh kerajaan Ghassasinah. Dulu tahun berapa? Tahun 80-an atau 70-an. Mirip seperti pasukannya Lebanon yang menjaga perbatasan demi keamanan Israel. Kurang lebih begitulah. Orang Lebanon yang menjaga tapi untuk perbatasan Israel. Ini kerajaan Ghassasinah yang menjaga perbatasan Romawi. Kalau macam-macam orang Arab yang berhadapan pertama kali adalah Ghassasinah. Rasulullah ngirim surat. Kirim surat, salah seorang sahabat dikirim namanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Harith bin Umair Al-Azdi dikirim suratnya. Pas dibaca, setelah dibaca, Harith bin Umair Al-Azdi kemudian diikat, dan setelah diikat kemudian disiksa sampai akhirnya mati. Harith bin Umair Al-Azdi, duta besarnya Rasulullah, dikirim kemudian disiksa dan mati. Saya kira sepanjang sejarah semuanya sama. Yang namanya utusan, duta besar itu punya kekebalan diplomatik ya, kekebalan diplomatik. Jadi mereka kalau seandainya melanggar dan seterusnya, bedalah aturan hukumnya. Ini dibunuh, utusannya Rasulullah SAW dibunuh. Sampailah beritanya ke Madinah. Saat itu di Madinah, saat Rasulullah mendengar kabar berita ini, Kamis malam Rasulullah mendengar berita ini. Rasulullah mendengar berita ini, sholat isya sudah selesai ditunaikan, kemudian Rasulullah minta salah seorang sahabat bikin pengumuman, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, kumpul semuanya, kumpul. Sholat sudah selesai, ada apa ini? Dikumpulkan semua. Setelah berkumpul kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatajahhaz ghadan liqitali Ghassasinah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka besok setelah sholat subuh siap-siap untuk memerangi Ghassasinah. Qutilal yawma akhukum Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Saudara kita semua, Harith bin Umair Al-Azdi, sudah dibunuh oleh Ghassasinah. Yang beriman kepada Allah, besok pagi setelah sholat subuh siap-siap berangkat semuanya. Kira-kira bagaimana perasaan keluarga Harith bin Umair Al-Azdi? Keluarga korban yang akhirnya kemudian Rasulullah menggerakkan semua para sahabatnya untuk membalas darah saudara mereka. Kira-kira bagaimana perasaan keluarganya? Kira-kira bagaimana loyalitas keluarga Harith bin Umair Al-Azdi ke Rasulullah, ke kota Madinah? Mereka dibela oleh Rasulullah. Pasti mereka juga akan selalu membela Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang memimpin, kemudian dia membela bawahannya, menggerakkan semuanya demi membela bawahannya, saya yakin keluarga bawahannya itu akan semakin loyal kepada pemimpinnya. Harith bin Umair Al-Azdi. Tapi kalau misalkan bawahannya selalu dipersulit oleh atasannya, rasanya engagementnya juga akan kurang. Rasa terikat dengan atasannya juga akan berkurang.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatajahhaz ghadan ba'dal fajri liqitali ghasasinah. Besok pagi setelah fajar kita perang melawan Ghasasinah. Kita kembali melanjutkan kisah Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi beberapa bulan setelah setelah Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi kisah pertama Khalid bin Walid dalam keislamannya adalah kisah perang Mu'tah ini. Di awal dulu bahasan kita tentang kisah Khalid bin Walid, kita pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan misi kepada Khalid, misi beban 22 misi. 22 misi. Dari 22 ini 7 yang besar. Di antaranya perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah kemudian ada tugas Khalid di perang Hunain. Kemudian tugas Khalid di Fathu Makkah. Kemudian tugas Khalid yang menghancurkan berhala Uzza, patung terbesar berhala Uzza. Kemudian tugas Khalid di perang Dawmatu Jandal. Kemudian tugas Khalid sebagai da'i di kabilah Bani Harithah bin Ka'ab. Insya Allah pada waktunya kita akan cerita satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia dan kesempatan. Insya Allah. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyatajahhaz liqitali ghasasina, falyatajahhaz ba'dal fajri liqital ghasasina." Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, besok setelah fajar siap-siap untuk menghadapi peperangan melawan Ghasasinah. Qutilal yawma akhukum Harith bin Umair al-Azdi. Setelah sholat fajar, para sahabat kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing, siap-siap mereka berkumpul. Kata Rasulullah, tunggu saya di luar kota Madinah, saya akan pergi ke sana. Setelah sholat Jumat, karena Rasulullah sebagai imam, Rasulullah sebagai komandan, Rasulullah sebagai nabi, beliau sholat Jumat dulu, sementara para sahabat di luar. Kalau semuanya sholat Jumat dulu, kemudian baru keluar, lama lagi nanti kumpulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat Jumat, ada di antara sahabat yang kemudian berpikir, sepertinya bagus, saya menambah kebaikan dulu, Jumatan dulu bareng Rasulullah, baru setelah itu saya nyusul nanti keluar dengan pasukan yang lain. Siapa dia? Dia yang kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan dalam perang Mu'tah ini. Siapa dia? Bukan Khalid, bukan Zaid. Namanya Abdullah bin Rawahah. Rasulullah salat Jumat, kemudian salat Jumat Rasulullah memeriksa pasukan. Diperiksa pasukan oleh Rasulullah, terkumpul. Ini luar biasa. Satu kali Rasulullah memanggil, terkumpul 3.000 orang sahabat. Dalam perang Mu'tah, pasukan kaum muslimin ada 3.000 orang. Jangan bayangkan perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang. Karena perang zaman dulu itu tidak dibiayai oleh negara. Semua modal sendiri. Baru dibiayai itu di zaman Umar bin Khattab. Setelah umat Islam berhasil menaklukkan Persia, kemudian kasnya, keuangan umat Islam, finansialnya itu semakin mapan, baru saat itu mulai ada regulasi terkait dengan militer. Di zaman Umar bin Khattab ada bulanannya. Ada bulanannya, kemudian ada pasukan cadangan dan seterusnya. Di zaman Umar bin Khattab sudah mulai berubah. Tapi di zaman Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah itu artinya yang punya harta, korbankan hartanya. Yang punya kuda, bawa kudanya masing-masing. Dan yang bergerak 3.000. Demi seorang sahabat mereka, demi satu nyawa 3.000 mereka berkorban dengan hartanya masing-masing. Bukan Rasulullah, dombana dan kontana, apa namanya, kudanya dan seterusnya, masing-masing. 3.000 mereka sudah berkumpul. Rasulullah kemudian datang, Rasulullah periksa pasukan, inspeksi pasukan. Rasulullah kemudian bertanya, Aina Abdullah bin Rawahah? Berarti Rasulullah benar-benar memeriksa, bukan hanya, oh ya. Diperiksa, seperti sedang mencari seseorang. Diperiksa, dan setelah diperiksa, Aina Abdullah bin Rawahah? Datang Abdullah bin Rawahah dengan kudanya, dengan alat senjatanya.
Kata Abdullah, ana ya Rasulullah, di sini ya Rasulullah, baru datang. Kata Rasulullah, aina ya Abdullah? Ya Abdullah, dari mana engkau Abdullah? Kata Abdullah bin Rawahah, ya Rasulullah, aradtu an astazidal khair. Saya ingin menambah kebaikan dulu ya Rasulullah. Saya Jumatan bersama Anda, kemudian saya kumpul di sini. Kira-kira Rasulullah mengiyahkan atau sebaliknya? Kira-kira Rasulullah memuji, wah ini nih mantap nih yang seperti ini nih Abdullah bin Rawahah, atau justru malah menegur Abdullah bin Rawahah? Kira-kira seperti apa jawaban Rasulullah? Tolong bayangkan kalau kita di posisi penonton, Abdullah bin Rawahah baru datang. Kata Abdullah bin Rawahah, Jumatan heula ya Rasulullah bareng dengan Anda. Kira-kira jawaban Rasulullah gimana? Halo? Jangan bikin emosi atuh. Rasulullah memuji atau menegur? Nah, gening apa? Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, bukankah sudah saya katakan kumpulnya setelah fajar? Kata Abdullah bin Rawahah, ya Rasulullah, saya ingin Jumatan bareng dengan Anda. Kata Rasulullah, ya Abdullah, la ghadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Engkau berjalan fi sabilillah, di jalan Allah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Padahal yang dilakukan Abdullah bin Rawahah bukan main-main. Jumatan di Masjid Nabawi dengan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, la ghadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Contoh. Ada satu ayat dalam surat At-Taubah begini. Mana yang menurut kita istimewa? Ini istimewa tidak? Jamaah haji datang ke Mekah, kemudian mereka dikasih minum, dikasih makan, dilayani, melayani jamaah haji. Kira-kira amal seperti ini besar tidak? Sangat besar. Tapi apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal, ada yang hafal? Masjidil harami kaman amana billahi. Apakah kalian mengira memberi minum orang haji, memakmurkan Masjidil Haram, wa imaratal Masjidil Harami kaman amana billahi wa rasulihi wa jahada fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Allah membandingkan bukan sembarangan, bukan main-main, tapi antara memberi makan jamaah haji dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Abdullah, la ghadwatun fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha. Sampai kata Rasulullah, ya Abdullah, ata'rif, wahai Abdullah, engkau tahu apa bedanya engkau dengan orang yang mendahuluimu? Kata Abdullah, ya Rasulullah, hanya beberapa langkah saja. Kata Rasulullah, la ya Abdullah, perbedaanmu dengan yang mendahuluimu itu seperti antara masyriqain kabu'dil masyriqain wal maghribain, sejauh barat dan timur. Abdullah bin Rawahah nangis, bukan karena berbuat dosa, enggak berbuat dosa, hanya sholat Jumat dengan niat tadi menambah kebaikan. Hanya Rasulullah minta kumpulnya setelah sholat fajar, kumpul di sana, pasukannya di sana. Bayangkan kalau semua sahabat pikirannya seperti Abdullah bin Rawahah, kira-kira kejadiannya bakal seperti apa? Seperti dongeng lah, seperti dongeng. Jadi ada raja ceritanya, minta, kita ingin menolong saudara kita yang ada di luar sana, kita ingin memberikan bantuan. Masing-masing tolong ngasih 1 sendok saja, 1 sendok madu. 1 sendok madu nanti taruh di gentong. Ini gentong kita semua. Ada satu keluarga yang mikir, yang lain bakal ngasih madu. Saya mah nggak punya, saya mah ngasih air sajalah, cuman sesendok inilah. Saya ngasih air sesendok. Ternyata pas dicek isi gentongnya apa? Air semua, karena semua mikir yang sama. Paling nggak saya hungkul 1 sendok air, paling nggak saya hungkul 1 sendok air. Bayangkan kalau semua sahabat mikirnya seperti itu, kira-kira bakal ngumpul nggak? Nggak. Makanya Rasulullah negur, ya Abdullah, engkau dengan yang sudah mendahuluimu itu bedanya antara timur dan barat. Abdullah bin Rawahah nangis. Sampai kata Abdullah bin Rawahah, tidak ada yang bisa, la ajidu ma yukaffiru dhanbi illa an amuta fi sabilillah. Saya tidak menemukan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa saya kecuali saya meninggal di jalan Allah. Dosa bukan tadi? Bukan. Luar biasa. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah menangis? Padahal bukan dosa.
Karena dosanya sedikit. Kalau dosanya banyak, karena dosanya sedikit, setitik seperti ini saja Abdullah bin Rawahah sensitif dan menangis. Seperti kita punya mobil, mobilnya kemudian bersih, mengkilap. Kemudian kena kotor sedikit, tak, dibersihan sedikit. Tapi kalau mobilnya sudah caludi, sudah kotor, kena kotor lagi, baiklah kagok. Makin bersih, makin sensitif kalau ada kotoran. Terlalu banyak kotoran, nggak peduli lagi, kotor-kotor sekalian dan seterusnya. Akhirnya Abdullah bin Rawahah nangis kumpul dengan pasukan. Di situ, di pasukan itu ada sosok yang kita ceritakan, Khalid bin Walid. Kumpul pasukan tadi, Rasulullah inspeksi, kemudian Rasulullah memberikan pengumuman. Qaidul Jaish, pemimpin pasukan. Rasulullah nggak ikut. Kalau Rasulullah mengumumkan pemimpin pasukan, berarti Rasulullahnya nggak ikut. Meskipun Rasulullah tidak ikut, dalam sirah tetap saja peristiwa ini disebutnya ghazwah. Jadi dalam sirah, perang itu dibagi jadi dua. Ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah biasanya yang diikuti oleh Rasulullah, sariyah itu patroli militer lah, Rasulullah nggak ikut. Tapi ini saking besarnya, pasukannya terkumpul besar dan misinya juga sangat besar, sehingga dalam sirah disebutnya ghazwah. Ada juga yang enggak ada peperangan, tapi disebutnya perang. Misalnya perang apa? Khandaq. Pasukan Rasulullah 10.000, pasukan musuh dibatasi oleh parit. Enggak ada adu perang di antara dua pasukan, tapi tetap saja dalam sirah disebutnya perang Khandaq. Paling hanya sekedar panah, tidak ada langsung face to face dua pasukan. Ala kulli hal. Qaidul Jaish, pemimpin pasukan. Tolong bayangkan kita jadi Khalid bin Walid yang selama ini memimpin pasukan di masa jahiliyah, nggak pernah terkalahkan. Kira-kira mendengar kalimat Qaidul Jaish, pemimpin pasukan, apa perasaannya? Qaidul Jaish, pemimpin pasukan. Tiba-tiba Rasulullah menyebut nama yang pertama, Zaid bin Harithah, mantan budak. Dulu di Mekah, diangkat jadi anak Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Mantan budak, jadi pemimpin buat Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid anak bangsawan. Anak bangsawan, anak orang kaya dipimpin oleh mantan budak. Tolong bayangkan kalau kita jadi Khalid. Qaidul Jaish, Zaid bin Harithah. Ada sesuatu tidak dalam hatinya? Kenapa tidak langsung Khalid bin Walid yang ditunjuk oleh Rasulullah? Punten, baru berapa bulan masuk Islamnya? 3 bulan. Meskipun Rasulullah SAW sangat mengetahui kemampuan Khalid bin Walid, tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada Khalid, pemimpin yang baik di dalam Islam, itu orang yang pernah menjadi prajurit yang baik di dalam Islam. Belajar jadi prajurit supaya engkau bisa memahami bagaimana nanti memimpin prajurit umat Islam. Qaidul Jaish, Zaid bin Harithah, mantan budak. Fa'in kutila, kalau diteruskan. Karena biasanya dalam bahasa Arab huruf terakhir jarang dibaca. Fa'in kutila, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu hijrah ke Habasyah. Sejak di Mekah sampai Rasulullah ke Madinah, Ja'far itu berada di Habasyah. Datang ke Madinah itu di tahun 7 Hijriah. Ini tahun keberapa Hijriah? 7. Kita masih di tahun ke-7 Hijriah karena tahun ke-8 Fathu Mekah. Tahun ke-7 Hijriah. Kemarin saat perang Khaybar, jadi ada perang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah juga. Rasulullah menang dari pulang Khaybar kembali ke Madinah. Ja'far datang dari Habasyah. Sampai kata Rasulullah, la adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya nggak tahu dengan apa saya berbahagia, menang di perang Khaybar atau bahagia dengan kepulangan Ja'far.
artinya yang memimpin kaum muslimin, ini bahasa kasarnya begini, yang selama 15 tahun jauh dari kota Madinah. Orang yang selama ini tinggalnya di Habasyah, tiba-tiba pas datang memimpin kaum muslimin. Kira-kira bagaimana perasaan yang lain? Ini kan selama ini nggak bareng dengan kita, Badar nggak ikutan, Uhud nggak ikutan, Khandaq nggak ikutan, Khaybar nggak ikutan, celek sekarang datang Ja'far, nah Ja'far. Oh yang, bagaimana kondisi para sahabat saat itu? Ja'far bin Abi Thalib, semua menerima. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau kita jadi Khalid, kira-kira nunggu nggak namanya disebut? Zaid bin Harithah, mantan budak. Ja'far bin Abi Thalib, 15 tahun tinggal di Habasyah. Yang ketiga, fa'in qutil, kalau terbunuh juga Ja'far, faqaidul jaish Abdullah bin Rawaha. Oh, pantesan dicari-cari. Abdullah bin Rawaha. Fa'in qutil, kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, kira-kira siapa nama yang disebut? Fakhtaru man syi'tum. Kalian pilih siapa yang menurut kalian cocok. Sebentar disebut. Fakhtaru man syi'tum. Pilih yang menurut kalian itu cocok. Ada orang Yahudi. Karena ini pasukan sedang kumpul, orang-orang banyak yang nonton, melihat dan seterusnya. Ada orang Yahudi namanya Fanhas. Fanhas mantau keliling. Fanhas kemudian mendekat ke Rasulullah SAW. Kata Fanhas Yahudi, ya Abul Qasim, indana, wahai Abul Qasim, ke Rasulullah SAW. Di kami, di Taurat, kalau Nabi mengatakan qaidul jaish fa'in qutil, itu artinya dia pasti akan terbunuh. Benar-benar terbunuh. Meskipun dia menyebut 99 nama, kemudian menyebut fa'in qutil, maka dia pasti akan terbunuh. Alaisa kadzalika ya Abul Qasim? Bukankah begitu wahai Abul Qasim? Rasulullah enggak menjawab. Rasulullah enggak mengiyahkan, Rasulullah juga enggak jangan bicara, enggak. Rasulullah diam saja. Karena memang seperti itu. Kalau Rasulullah berkomentar, lain lagi. Fanhas kemudian mendekati Zaid bin Harithah. Kata Fanhas, ya Zaid, waddi' ahlak. Zaid, minta izin dulu, pamitan dulu kepada keluargamu. Karena kalau engkau nanti masih bisa ketemu dengan keluargamu, maka nabimu itu berbohong. Jadi Fanhas ingin menggembosi mental pemimpin kaum muslimin. Ya Zaid, waddi' ahlak. Pamitan dulu dengan keluargamu, peluk mereka, qabbil ahlak, ciumi mereka, pelukan dengan mereka, tulis surat wasiat untuk mereka, karena engkau nggak akan bisa melihat mereka lagi. Kalau engkau bisa melihat mereka lagi, nabimu itu bohong. Tolong bayangkan kalau kita di posisi Zaid bin Harithah, kira-kira bakal seperti apa? Ya Rasulullah, nyeri patuangan, aduh. Aduh, itu tiba-tiba mencerahku. Pamitan. Ya Rasulullah, sepertinya izin heula aya nama. Ka insyaallah nyusul lah. Sok mudah-mudahan didoakeun sing menang. Mangga. Apa kata Zaid di depan Fanhas? Asyhadu annahu Rasulullah, la uwaddi' wa la uqabbil wa la aktubul wasaya wa atawakkalu 'ala Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, saya nggak akan pulang, saya nggak akan nulis wasiat, saya bertawakal kepada Allah. Kalaupun mati syahid. Fanhas datang lagi ke Ja'far bin Abi Thalib. Sama. Kata Fanhas, ya Ja'far, waddi ahlak. Engkau baru datang ke Madinah, kemudian sekarang engkau diperintah Rasulullah untuk memimpin. Pamitan dulu dengan keluargamu, karena engkau nggak akan bisa lagi ketemu keluargamu. Kalau engkau ketemu keluargamu, nabimu berarti bohong. Asyhadu annahu Rasulullah, la uwaddi' wa la uqabbir wa la aktubul wasaya wa atawakkalu 'ala Allah. Fanhas kesal juga lama-lama. Tadinya pengen menggembosi, tapi ternyata mereka memiliki jawaban yang luar biasa. Datang ke Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah punya jawaban yang luar biasa. Kata Abdullah bin Rawahah, tadi kata Abdullah bin Rawahah? La ajidu ma yukaffiru dhanbi illa an amuta fi sabilillah. Saya enggak punya jalan lain untuk menghapuskan kesalahan saya kecuali saya mati di jalan Allah. Fanhas memprovokasi. Kata Abdullah bin Rawahah,
Itu yang saya cari. Itu yang saya cari. Fanhas makin kesel kembali. Berangkatlah pasukan kaum muslimin 3.000 orang. Mereka berangkat ke Ghassasinah, ke arah Ghassasinah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Madinah ke Mu'tah itu jaraknya sekitar 800-an kilometer. Jauh, silahkan dicek di peta. Madinah, Mu'tah. Ada satu universitas di Mu'tah, Universitas Mu'tah namanya. Kemarin saya baru dari Jordan, dari Palestina, dari Mesir, keliling 3 negara. Oh ternyata ini Mu'tah teh. Ngelihat di peta jauh, ngelihat lingkungan sekitarnya. Oh padang pasir geningan. Kabayang langsung luar biasa para sahabat. 3.000 orang di padang pasir demi 1 nyawa. Yang ada yang lebih luar biasa lagi. Kalau ini karena utusan Rasulullah 3.000 pasukan bergerak. Ada yang lebih dahsyat. Saat Rasulullah di Madinah, ada seorang perempuan muslimah pakai hijabnya datang ke pasar. Pasarnya pasar emas. Pasar emas saat itu dikuasai oleh Yahudi Qainuqa. Ada 3 kabilah Yahudi di Madinah. Qainuqa, Quraidah, Nadir. Pasar emas dikuasai oleh kabilah Qainuqa. Muslimah ini datang ke pasar emas. Saat duduk sedang melihat pembuatan emas, tawar-menawar dan seterusnya, ada Yahudi di belakang, iseng. Hijabnya kemudian diikat. Pas selesai, kemudian berdiri, mau pergi, auratnya kelihatan. Perempuan muslimah ini kemudian teriak, An-Najdah minta pertolongan, tolong, tolong. Karena aurat saya kelihatan. Ada seorang muslim yang saat itu sedang berada di pasar Bani Qainuqa, kemudian membela. Ada orang yang menertawakan, yang jahil tadi, yang iseng tadi. Kemudian dibela oleh muslim tadi, wanita tersebut, sampai akhirnya berantem dengan laki-laki tadi, dan berantemnya sampai pakai senjata. Sampai akhirnya yang jahil tadi, si Yahudi tadi, karena sudah pakai senjata, terbunuh. Ini pasar mayoritas Yahudi. Akhirnya semuanya itu menyerang muslim yang satu ini. Yahudi 1 meninggal, muslim 1 meninggal. Yang muslim meninggal karena membela wanita yang terbuka auratnya. Sampai berita ini ke Rasulullah, Rasulullah siapkan pasukan mengepung Bani Qainuqa. Gara-gara 1 aurat wanita muslimah yang terbuka, Rasulullah menyiapkan pasukan. Berapa banyak aurat muslimah yang sekarang terbuka, berapa banyak wanita yang sekarang diperkosa, dirusak kehormatannya, dan berapa banyak umat Islam yang kemudian bergerak membela kehormatan wanita tersebut. Kalau seandainya ada yang mengatakan Islam itu merendahkan wanita, dia belum dengar cerita ini. Dia belum mendengar kisah ini. Balik lagi ke kisah perang Mu'tah dan Khalid bin Walid. Saat itu Khalid menjadi prajurit, komandan tempur yang hebat, jadi prajurit. Berapa usianya? Masuk Islam itu di usia 41 tahun. Selisih usia Khalid dengan Rasulullah sekitar 16 tahun. Diangkat jadi Nabi 40, Rasulullah, Khalid saat itu usianya baru 24 tahun. 41 tahun, jadi prajurit, berangkat. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah sampai ke Mu'tah, sampai ke wilayah Ghassasinah. Orang Ghassasinah mereka mendengar kabar Muhammad mengirim prajurit. Berapa jumlahnya? 3.000. Kalau begitu kita minta bantuan ke orang Romawi, karena mereka rekan kerja kita, aliansi kita, sekutu kita. Minta bantuan. Berapa pasukan yang dihadapi kaum muslimin di perang Mu'tah? Ini bukan saya yang mengada-ngada, ini yang tertulis di dalam buku sirah. 200.000 totalnya. Total semua antara pasukan Ghassasinah dengan Romawi yang ikut bergabung 200.000 melawan 3.000. Silakan kembali ke referensinya, rujukannya 3.000 lawan 200.000. 1 banding berapa itu teh? Memang kalau belum makan malam rada hese ngitung tuh. Sabaraha? Kalau pakai rupiah bisa lah. 3.000 rupiah supaya jadi 200.000 rupiah dikali sabaraha? Tereh bab eta. Kali genap berarti 1 banding 6. 1 banding 6 ya, betul ya? 60. 1 banding 60. 1 orang harus melawan 60. Mereka punya iman.
Kira-kira melawan 200.000 akan seperti apa? Melempem, balik lagi, atau minta izin, ya Rasulullah, minta bantuan, dikirim pasukan. Apa yang akan dilakukan? Tolong bayangkan kalau kita saat itu hadir di situ. Berapa musuhnya? 200.000. Ari urang sabaraha? 3.000. Alah. Mereka punya iman, tapi iman juga digabungkan dengan akal. Dengan akal. Kumpullah para pemimpin mereka, kaum muslimin, komandannya, kemudian dibuat strategi. Apa strateginya? Mirip seperti strategi dalam perang Uhud. Dicarilah kampung, belakangnya itu perumahan penduduk, kanannya itu perkebunan, sebelah kirinya perkebunan. Itulah kenapa terjadi perang di Mu'tah. Kenapa terjadi perang di Mu'tah? Supaya kaum muslimin itu kanannya aman, kirinya aman, belakangnya juga aman. Kalaupun misalkan mereka masuk itu dari perkebunan, 200.000 itu mereka harus pecah, enggak langsung sekaligus. Bayangkan kalau misalkan perangnya itu di padang pasir. Ini 3.000, ini 200.000. Apa yang bakal terjadi? Oh, dikepung dari segala arah. Maka kaum muslimin supaya bisa fokus musuh itu cuman dari depan, cari tempat yang kanan, kiri, belakang aman. Amannya bukan berarti nggak bisa dimasuki, bisa masuk, cuman pasukannya itu harus pecah-pecah lagi. Kanan aman, kiri aman, belakang aman, musuhnya hanya dari depan. Akhirnya musuh datang 200.000, ternyata mereka melihat komandannya Malik bin Rafilah melihat di mana kaum muslimin, oh mereka bertahan di kampung Mu'tah. Pas dicek kampung Mu'tah ternyata nggak bisa masuk kecuali kalau pasukannya itu dirampingkan. Tadinya pasukan itu berbaris memanjang 200.000 teh. Karena nggak bisa masuk akhirnya harus dibaris ulang, berbanjar ke belakang. Dan 3.000 melawan 3.000, 60 barisan ke belakang. Punten. Ibaratnya beginilah, ilustrasinya begini. Ada tim bola, main seharian. Tim A itu nggak punya cadangan. Tim B cadangannya ya 60. Mainnya seharian. Kira-kira kuat berapa lama? Kuat berapa lama tim A menghadapi tim B? Ini terus-terusan full. Kalau ini 5 menit ganti. 5 menit ganti. 5 menit ganti. Kira-kira tahan berapa lama? Perang Mu'tah kira-kira sebelum kita teruskan. Perang Mu'tah bertahan berapa lama? Halo? Bertahan berapa lama? Ya sadlah selama kita duduk di sini. Saya tidak bisa membayangkan 3.000 melawan 200.000, 6 hari saja mereka masih tetap bisa bertahan. 6 hari itu pagi sampai sore, pagi sampai sore. Pagi sampai sore, karena dulu nggak ada istilah perang 24 jam, nggak. Jadi kalau misalkan matahari sudah meninggi, mereka perang tang teng, sudah asar, sudah menjelang maghrib, bubar. Kenapa? Poek. Piraku mawas suluh. Jangan bayangkan perang zaman dulu dengan zaman sekarang, ada bagian lightingnya, lightingnya biar kelihatan tuh musuhnya, enggak. Sudah mendekati sore mereka mundur, otomatis mundur masing-masing, mereka juga mundur. 6 hari kaum muslimin yang 3.000 masih bisa bertahan melawan yang 200.000. Ada korban, tapi korban musuh jauh lebih banyak. Apa yang dimiliki kaum muslimin sampai bisa bertahan berhari-hari menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh di atas mereka? Iman, harapan, iman yang melahirkan harapan, harapan yang melahirkan kekuatan. Ada seorang perempuan di padang pasir hanya dengan anak laki-lakinya, enggak ada suaminya, enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada orang, tapi dia kuat bolak-balik, sofa, marwah, marwah, sofa. Jangan bayangkan sofa marwah dulu seperti sekarang. Sekarang mah kanan kiri ada kipas angin, tertutup dari matahari, lantainya dingin, enak. Apalagi sekarang pakai mesin. Oh.
Dulu lari-lari, padang pasir, panas, tidak ada lantai, tidak ada kipas angin, nggak ada air, nggak ada bekal, nggak ada makanan, nggak ada suami, nggak ada orang. Apa yang membuat seorang wanita, Siti Hajar, kuat bolak-balik? Iman. Iman karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Iman melahirkan harapan, harapan yang melahirkan kekuatan. Orang kalau nggak punya harapan, nggak punya kekuatan lagi. Dari mana lahirnya harapan? Dari iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yai'as min rauhillahi illal qaumul tebak, qaumul kafirun, fasikun. Dalam surat Yusuf kata Allah, Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Cari terus Yusuf. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Orang yang kufur hilang harapan, enggak punya kekuatan. Orang beriman punya harapan, punya kekuatan. Mereka masih punya harapan karena mereka punya dua kebaikan. Menang mereka mulia, mati mereka surga. Akhirnya di hari ke-6 Malik bin Rafilah, komandannya Ghasasinah, itu melihat ini peperangan nggak akan selesai. Kalau seandainya komandan musuh, komandan muslim itu nggak kita sikat duluan. Akhirnya Malik bin Rafilah perintahkan ke pasukannya, semua pasukan panah, semua pasukan tombak, serang ke yang megang bendera. Siapa yang sedang megang bendera saat itu? Zaid bin Harithah. Akhirnya semuanya difokuskan ke yang pegang bendera, ke pemimpinnya Zaid bin Harithah. Sekuat-kuatnya Zaid bin Harithah, tapi menghadapi ribuan panah yang diarahkan ke beliau, sampai kata para sahabat, Zaid bin Harithah itu seperti landak. Bedanya kalau landak itu tajam-tajamnya di punggung, kalau Zaid di dada. Artinya Zaid nggak berbalik, Zaid dengan dada yang terbuka, sampai akhirnya Zaid tumbang. Di Madinah, ini di Mu'tah, di Jordan. Di Madinah, Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah menceritakan jalannya peristiwa perang Mu'tah. Kata Rasulullah, akhadhar rayah Zaid bin Harithah membawa bendera. Qataluh, mereka membunuh Zaid bin Harithah. Saqatatir rayah, benderanya jatuh. Akhadhatir rayah Ja'far bin Abi Talib. Ini kalau bahasa kita live streamingnya Rasulullah di depan para sahabat, Rasulullah di Madinah, sementara yang sedang bertarung di Mu'tah. Belum ada video call, belum ada internet, tapi Rasulullah SAW sudah mendahului kita semua. Ada orang sekarang punya teknologi bisa berpindah cepat dengan teknologi transportasinya, Rasulullah sudah duluan. Dan seterusnya. Yang mengambil pedang Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib kemudian maju. Kata Rasulullah SAW, qataluh. Ja'far dipotong tangannya sebelah kanan. Ja'far megang bendera di tangan kanan. Ja'far kemudian dipotong tangannya. Benderanya jatuh, kemudian sebelum jatuh diambil oleh Ja'far dengan tangan kiri. Dipotong tangan kiri Ja'far. Hampir saja benderanya jatuh, dipeluk oleh Ja'far dengan sisa-sisa tangannya. Sampai akhirnya Ja'far maju dan ada yang membunuh Ja'far. Qataluh. Mereka membunuh Ja'far. Rasulullah kemudian menangis menceritakan Ja'far. Ja'far saudaranya Rasulullah. Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah dulu. Dua orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, dua-duanya meninggal. Ja'far kemudian meninggal, kata Rasulullah, arahul ana yatiru fil jannah. Saya melihat Ja'far sekarang terbang di surga. Dua tangannya yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayapnya yang bisa terbang. Jadi orang yang kehilangan sesuatu di dunia pasti akan diganti oleh Allah dengan hal yang sama di akhirat. Rasulullah Isra Mi'raj. Pas di langit Rasulullah mencium. Bau apa ini? Yang pasti bukan bau apa itu? Soto naon. Rasulullah mencium bau wangi. Jibril, wangi apa ini? Jibril kemudian menceritakan, ini wangi masyitatu Fir'aun, keluarganya tukang sisir Fir'aun. Ada yang tahu bahasa Arabnya sisir apa? Sisir bahasa Arabnya mishtun. Bahasa Arabnya sisir mishtun.
tukang sisir bahasa Arabnya masyitun. Masyitoh itu artinya wanita tukang sisir. Namanya siapa? Wallahu a'lam bissawab. Masyitoh. Jadi kalau disebut Siti Masyitoh, ya tenanaon, nggak apa-apa. Mengenang Masyitot Fir'aun, tukang sisirnya. Mishtun itu artinya sisir, yang menyisir itu masyitotun, tukang sisirnya. Ada apa dengan tukang sisirnya Fir'aun? Tukang sisir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nyisir anaknya Fir'aun, kemudian jatuh. Bukan kepleset, kemudian karena refleks iman sudah memenuhi dada, maka lisan mengeluarkan apa yang ada di dalam dada. Bismillah. Kata anak Fir'aun, engkau punya Tuhan selain bapak saya? Tuhan saya dan Tuhan Fir'aun itu Allah. Sampai beritanya ke Fir'aun, dipanggil, engkau punya Tuhan selain saya? Tuhan saya dan Tuhan Anda itu Allah. Dipanggil anak-anaknya. Engkau masih menuhankan Tuhannya Musa? Tuhan saya dan Tuhan Anda Allah. Masukkan anaknya ke dalam periuk, kuali. Di situ ada minyak, dibakar, dilempar satu. Kira-kira baunya gimana? Orang dilempar ke dalam, digoreng lah. Digoreng. Manusia dilemparkan ke dalam penggorengan. Baunya gimana? Dilemparkan yang kedua, dilemparkan yang ketiga, dilemparkan masyitohnya, bau. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat diganti dengan yang wangi. Siapa yang kehilangan sesuatu di dunia akan diganti oleh Allah di akhirat dengan hal yang sama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan satu perbuatan itu sejenis dengan amal perbuatannya. Ja'far bin Abi Thalib terbang. Makanya Ja'far itu punya julukan Ja'far at-tayyar. Ja'far yang bisa terbang. Ja'far yang bisa terbang. Akhadatir rayah. Abdullah bin Rawahah, setelah Ja'far meninggal, kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil bendera. Fatalakka'a Hunaihah. Kata Rasulullah, Abdullah bin Rawahah, dia berhenti sebentar. Hunaihah, sebentar. Apa yang terjadi? Abdullah bin Rawahah mengambil bendera. Maju 200.000. Tapi kita sudah di tengah perang. Maju 200.000. Tapi kita tengah perang. Akhirnya Abdullah bin Rawahah mengucap satu syair. Dalam syairnya kata Abdullah bin Rawahah, ya nafsi, wahai jiwaku, illa tanzilinna la tukrahinna. Kalau engkau enggak turun, engkau akan dipaksa. Di depanmu sudah ada kematian yang sudah engkau tunggu-tunggu sejak lama. Kalau engkau tidak mati terbunuh, maka engkau juga akan tetap mati. Sebentar, ada dialog dengan dirinya sendiri. Akhirnya Abdullah bin Rawahah kemudian maju. Setelah maju kemudian meninggal. Rasulullah SAW di Madinah cerita, qatalu arahul ana fil jannah. Kemudian Rasulullah cerita, Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawahah di surga. Kata Rasulullah, ara Zaid wa Harithah ala sarir fil jannah. Saya melihat Zaid bin Harithah dan Abdullah dan Ja'far itu di atas, sedang berada di atas kasur, di atas dipan di surga. Dan saya melihat Abdullah bin Rawahah juga sama-sama di atas kasur di surga. Ghaira annahu zwiraran fi sariri. Hanya saja kasurnya Abdullah bin Rawahah agak turun sedikit. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, talakka'a Hunaihah. Karena Abdullah bin Rawahah berhenti sebentar. Cuman sebentar turun. Kira-kira kita cuman sebentar. Ayala sholah, datang duluan. Ayala sholah, kehulah. Ayala falah, karek adan. Allahu Akbar, komat keneh. Waladhdallin, amin, karek al-fatihah. Pas imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tuh bakal lila imah. Kewe kalem. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allahu Akbar, geningan. Geningan tere. Segan teh bakal satu surat bakal ditamatkan. Talakka'a Hunaihah. Berhenti sebentar, turun sedikit. Berhenti lama. Wallahu a'lam bissawab. Abdullah bin Rawahah kemudian meninggal. Bendera jatuh,
ada seorang sahabat yang kemudian lari ke bendera tadi, namanya Thabit bin Akram. Diambil benderanya. Thabit bin Akram ini sahabat Rasulullah yang pernah ikut dalam perang Badar. Perang Badar, bukan sembarangan. Perang Badar itu sahabat yang luar biasa. Thabit termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar, ngambil bendera. Kira-kira ngambil bendera, saya pemimpin atau gimana? Thabit bin Akram mengambil bendera, kemudian berteriak, "Ya Aba Sulaiman! Ya Aba Sulaiman! Ya Aba Sulaiman!" Siapa Aba Sulaiman? Khalid bin Walid. Setelah sekian lama peperangan, muncul lagi nama Khalid bin Walid. "Ya Aba Sulaiman! Khalid, Aba Sulaiman!" Khalid kemudian datang. "Ada apa Thabit?" "Khudh hadhir rayah." Ambil pedang, ambil bendera ini. Tolong bayangkan kalau kita di posisi Khalid. Punya kemampuan. Rasulullah sebut Zaid, Ja'far. Kemudian setelah itu Abdullah bin Rawahah. Namanya nggak disebut. Kata Rasulullah, kalau 3 orang meninggal, pilih yang kalian suka. Tiba-tiba sekarang, khudh ya Aba Sulaiman. Ambil bendera ini. Kalau kita di posisi Khalid, jawabannya gimana? Lain tak tadi. Pakai nafsu eta. Lain tata dia cik bejaan atau tata nasteng eta lain tata. Apa jawaban Khalid? Gagal, makanya kita nggak jadi sahabat. Cerita saja jawaban kita begitu. Apa kata Khalid? Khalid yang punya kemampuan disodori nih. Apa kata Khalid? Anta aula bihi. Anta min ashabi Badr. Enggak, kamu lebih berhak. Anda itu pernah ikut dalam perang Badar. Saya dulu masih jadi musuh Anda di perang Badar. Apa kata Thabit? Anta aula bihi. Saya ngambil bukan buat saya, tapi pengen saya serahkan kepada Anda. Yang satu ngambil buat ke Khalid, yang satu kata Khalid, engkau lebih berhak. Rasanya indah kalau seperti ini. Indah kalau seperti ini. Kemudian diserahkan, ditanya, gimana Abu Sulaiman? Iya, Aba Sulaiman, Aba Sulaiman. Akhirnya mereka semua sepakat dan inilah kepemimpinan pertama Khalid sebagai komandan tempur umat Islam setelah beliau masuk Islam di perang Mu'tah. Perang selesai sampai sore, Khalid kemudian mundur. Kata Khalid, sejak saat itu saya jadi pemimpin, semua panah kan datang tuh karena megang bendera. Kata Khalid, di hari itu 9 pedang saya hancur. Khalid itu di antara sahabat yang bisa bertarung dengan 2 tangannya. Jadi bukan hanya sekedar tangan kanan, tangan kirinya juga bisa. Artinya saat megang bendera, tangan kirinya megang pedang, itu juga bisa dimainkan dua-duanya. Kata Khalid, 9 pedang saat itu, biasanya orang Arab kalau mereka punya pedang, puluhan tahun mereka jaga pedang itu, karena pedang termasuk di antara kebutuhan primer lah saat itu, untuk keamanan dan seterusnya. Ini 1 hari 9 pedang hancur. Cadangannya ada banyak. Akhirnya di malam hari semuanya mundur ke markas. Khalid kemudian mengumpulkan semua komandan-komandan, dikumpulkan. Kata Khalid, "In hadhil ghazwah la tantahi bin nasr." Kata Khalid, perang ini tidak akan berakhir dengan kemenangan. Kenapa? Kita 3.000, kemudian banyak korban, mereka 200.000. La tantahi bin nasr, nggak akan menang. Khalid punya iman. Khalid juga realistis. Kata mereka, "Ya Khalid, madza tara?" Terus menurutmu bagaimana wahai Khalid? Kata Khalid, karena kita sudah banyak, karena pertama, kita sudah mengambil hak darah saudara kita, Harith bin Umair al-Azdi, kita sudah banyak mengalahkan mereka, korban di mereka itu sangat banyak, satu. Yang kedua, kita juga sudah menjalankan perintah Rasulullah SAW. Maka yang ketiga, aro annan sahib. Menurut saya, kita harus mundur. Khalid nanya ke komandan yang lain, bagaimana pendapatnya? Menurut saya begini. Setelah adu argumentasi, akhirnya mereka sepakat, ya, aro annan sahib. Saya juga sepakat kita harus mundur. Iya, kita harus mundur. Sepakat? Mundur. Oke, mundur. Setelah semua sepakat, kita harus mundur. Kata Khalid, la nastati annan sahib. Kita nggak bisa mundur.
Saya punya pendapat, kita harus mundur. Sepakat semuanya mundur? Iya, semua mundur. Kita nggak bisa mundur. Kata mereka, maksudnya gimana? Kata Khalid, kalau kita mundur, abaduna. Kalau kita mundur dari Mu'tah, kita akan jalan ke Madinah, kita akan lewat padang pasir, mereka pasti akan membantai kita. Di padang pasir, mereka akan membantai kita. Paham maksudnya Khalid? Karena kita keluar dari tempat pertahanan ke tanah yang lapang, yang luas, abaduna, mereka pasti akan membantai kita. Kata mereka, "Madza tara ya Khalid?" Terus apa yang akan kita lakukan wahai Khalid? Khalid kemudian melakukan perang psikologis, harb nafsi. Kata Khalid, pasukan yang kemarin berperang di sebelah kanan geser ke sebelah kiri. Pasukan yang kemarin berada di sebelah kiri geser ke sebelah kanan. Pasukan yang kemarin ada di depan mundur dulu ke belakang. Pasukan yang kemarin ada di belakang maju ke depan. Bajunya bersihkan, pakaiannya bersihkan, benderanya dibersihkan, ganti dengan tulisan-tulisan yang berbeda, ganti dengan warna yang berbeda, kalau bisa pokoknya bersih semuanya. Apa yang sedang dilakukan Khalid? Khalid ingin memberikan kesan bahwa yang berperang hari esok itu adalah pasukan baru. Cukup sampai sini? Enggak. Kata Khalid, mundur 300 pasukan berkuda ke belakang. Ke belakang pemukiman, mundur yang jauh. Kemudian bagi jadi 6 pasukan, 50, 50, 50, 50. Besok pagi kalau matahari sudah terbit, 2 pasukan sudah berhadap-hadapan. Pasukan pertama, kavaleri yang pertama, semuanya sebisa mungkin adukan kudanya buat kekacau, buat supaya debu itu semakin tinggi. Karena kalau kuda jalan di padang pasir itu pasti akan membuat debu yang tinggi. Kata Khalid bin Walid, semakin tinggi kalian meninggikan, semakin tinggi debu yang terangkat, semakin besar pahala kalian semua, kata Khalid. Memotivasi. Akhirnya 300 pasukan berkuda jauh di belakang, itu bikin debu setinggi mungkin. Kata Khalid, nanti setelah debunya meninggi, pasukan yang pertama, kavaleri yang pertama masuk ke pasukan kaum muslimin. Dan saat pasukan pertama itu masuk, kita semua harus bertakbir, Allahu Akbar. Masuk pasukan yang kedua, Allahu Akbar. Masuk kavaleri yang ketiga, Allahu Akbar. Sampai yang keenam, Allahu Akbar. Setelah itu, mundur atau maju? Mundur atau maju? Can gak sama nih. Setelah itu kata Khalid, setelah pasukan yang keenam itu masuk, saya akan berteriak, ya ibadallah, tawakkalu ala Allah, semuanya maju. Semuanya maju, setelah itu nanti saya akan teriak, ya ibadallah, udu. Kembali kalian semua, maka kembali. Yang keenam, yang kelima, yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang kesatu, kemudian semua pasukan mundur, kita kembali ke Madinah. Sepakat semuanya? Oke, sepakat. Clear semuanya? Clear. Strategi dirancang semalaman, besok pagi kemudian sudah disiapkan, para sahabat luar biasa. Malamnya sibuk, besoknya sudah siap. Perang zaman dulu itu face to face. Bukan perang zaman sekarang dari jarak jauh nyumput gitu di balik dan satu. Enggak, face to face berhadap-hadapan karena kan pedang. Pedang atau panah. Jadi bisa kenal lah, apalagi 6 hari. Si eta deui. Si eta deui. Can payah-payah. Si eta deui. Jadi kenal. Sekarang digeser, yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, pasti lihat, iya mah beda. Kata yang sebelah sana, iya mah beda, iya mah beda, iya mah beda. Bajunya bersih, laporan ke Malik bin Rafilah, Tuan, pasukan kemarin sudah nggak ada, yang sekarang beda, bajunya juga bersih-bersih. Apa kata Malik? Ini bantuan mereka, bala bantuan mereka sudah datang. Kira-kira berapa persen mentalnya itu yang jatuh? Selama berhari-hari 3.000 melawan 200.000 itu masih bertahan. Ayeuna aya bantuan. Mentalnya sudah lumayan jatuh. Tapi belum jatuh 100%. Setelah semuanya berkumpul, datang di belakang. Debu yang sangat tinggi. Tuhan, masih datang bantuan. Padahal eta kene. Tapi luar biasa, perang psikologis yang luar biasa. Orangnya sama, tapi drama lah kalau bahasa kita, dibuat drama, tapi akhirnya kena ke mental musuh.
Pasukan pertama masuk, pas masuk, Allah, bayangkan 3.000 orang teriak semua dengan takbir, Allahu Akbar. Berapa persen jatuhnya mental musuh? Masuk pasukan kedua, ketiga, keempat, sampai keenam, kata Khalid, ya ibadallah, tawakkalu ala Allah. Abu Hurairah termasuk yang ikut berperang di perang Mu'tah. Kata Abu Hurairah, saat Khalid mengucapkan, ya ibadallah, tawakkalu ala Allah, saya melihat di mata mereka 1.000 orang sudah mati. Mentalnya sudah mati. Berhari-hari mereka kuat, sekarang mereka nyerang, keluar sekarang mereka dengan pasukan yang baru. Sampai akhirnya ribuan orang tunggang langgang diserang oleh Khalid. Kata Khalid, ya ibadallah, udu. Mereka taat. Kalau tidak taat, entah ya kermenang ya, hade. Gagal rencananya. Gagal rencananya. Kalau semangat tapi enggak taat. Semangat penting, tapi taat jauh lebih penting. Semangat dan taat. Semangat kemenang-menang nak musuh lari tunggang langgang. Odo, mundur yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Yang di belakang, yang di depan, yang di kanan, yang di kiri, mundur semua ke belakang, balik ke Madinah. Pasukan musuh melihat, oi mereka mundur, kita kejar. Kata Malik bin Rafilah, jangan dikejar. Ini jebakan. Kenapa jebakan? Mereka mundur mancing kita karena ada pasukan kemarin itu yang siap menyerang kita. Padahal itu juga. Tapi bisa membuat kesan kalau pasukan kaum muslimin itu ada 2 kali lipat. Itulah kecerdasannya Khalid bin Walid. Cuman 3.000 tapi bisa membuat kesan kalau pasukannya itu ada 6.000. Pulang, Khalid bin Walid sampai ke kota Madinah, pasukan Ghasasinah dan Robawi masih nunggu. Naon jebakan ya. Naon jebakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, strategi ini masih dipelajari katanya di Akademi Militer di barat sana. Karena ini strategi militer mundur terbaik dalam sejarah. Yang menarik pasukan tanpa dikejar pasukan musuh, dan yang menarik pasukan itu enggak diimage-kan orang yang kalah. Biasanya kalau ada pasukan yang ditarik, kesannya apa? Oh eleh ya maya. Ini narik pasukan, kesannya menang, bahkan musuh juga nunggu-nunggu. Serang entong, tapi bisa jebakan. Strategi yang terbaik. Pulanglah Khalid dengan pasukannya kembali ke Madinah. Kira-kira bagaimana sambutan orang Madinah? Bangga atau tidak? Ibu-ibu di Madinah itu sudah berbaris. Karena kan Rasulullah dari kemarin live streaming menceritakan. Saat Khalid, kata Rasulullah, akhadhatir raya Khalid bin Walid, saifun min suyufillah. 3 bulan masuk Islam sudah dapat gelar dari Rasulullah SAW. Berapa lama kita sudah jadi Muslim? Kira-kira gelar apa yang akan Rasulullah sematkan kepada kita? Si tukang sare? Atau si naon dan seterusnya. Umar bin Khattab masuk Islam belum satu hari Umar bin Khattab masuk Islam, yang tadi setelah digoyang-goyang. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah kita umat Islam di atas kebenaran? Kata Rasulullah, betul. Ya Rasulullah, bukankah mereka orang musyrik di atas kebatilan? Kata Rasulullah, betul. Ya Rasulullah, fafimal ikhtifa ya Rasulullah. Terus kenapa kita sembunyi-sembunyi di sini di rumah Arqam? Kata Rasulullah, "Madza tara ya Umar?" Umar, menurutmu bagaimana? Ya Rasulullah, nu'lin islamana, kita keluar, kita umumkan keislaman kita bikin barisan. Sebelah kanan Hamzah, sebelah kiri saya, engkau di tengah-tengah, kaum muslimin di belakang baris, kita tawaf. Kata Rasulullah, "Antal Faruq." Dapat gelar dari Rasulullah di hari pertama, di jam pertama Umar bin Khattab masuk Islam. Sudah puluhan tahun kita masuk Islam, kira-kira gelarnya apa? Misal gelar, naon misalnya teh, yang softnya itu selalu baris pertama. Kan enak kalau dapat gelar yang luar biasa dari Rasulullah seperti itu. Akhadhatir raya Khalid bin Walid, saifun min suyufillah. Khalid pulang ke Madinah, ibu-ibu sudah berbaris, nyambit, betul nyambit. Ngambil batu, dilempari. Khalid bin Walid dilempari batu.
sahabat dilempari batu. Kata mereka, ya furror, ya furror, orang-orang yang kabur, ya furror, ya furror. Afarartum fi sabilillah, kalian kabur di jalan Allah. Jadi ada kabur di jalan Allah. Kabur di jalan Allah. Ada yang malasnya juga di jalan Allah. Iya. Enggak. Kabur, kata mereka, kabur di jalan Allah. Kenapa kalian kabur? Lebih baik kalian mati. Kemarin ada yang lupa diceritakan. Saat mereka pergi, istri-istri mereka itu, istri-istri para sahabat kemudian melepas para sahabat saat berangkat dari rumahnya. Hafizakumullah, nasarakumullah, awakumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian, mudah-mudahan Allah menolong kalian, mudah-mudahan Allah melindungi kalian. Raddakumullah, mudah-mudahan Allah mengembalikan kalian dalam kondisi, teruskan, isilah titik-titik berikut ini. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kalian dalam kondisi selamat, atau apa kira-kira? Normalnya mungkin kalau kita mudah-mudahan kembali dalam kondisi selamat. Tapi doanya para istri, para sahabat, hafizakumullah, nasarakumullah, awakumullah, raddakumullahu solihin. Mudah-mudahan kalian kembali dalam kondisi yang lebih soleh. Tenanawan tangan putus, yang penting pulang lebih soleh. Tenanawan kaki buntung, yang penting dalam kondisi lebih soleh. Raddakumullah solihin. Pas pulang dapat kabar kalau mereka mundur. Kemarin sudah dilepaskan dalam doanya seperti tadi. Lempari batu. Ya furror, afarartum fi sabilillah. Rasulullah kemudian keluar rumah. Rasulullah bentangkan tangannya. La. Hum kurrar, laisu bifurrar. Mereka bukan orang yang kabur, mereka kurrar. Mereka akan kembali lagi insyaallah. Dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Khalid, dipeluk Khalid bin Walid. Anta saifun min suyufillah. Kenapa Khalid tidak pernah kalah dalam setiap peperangannya? Karena pedang Allah tidak mungkin terkalahkan. Pedang Allah tidak mungkin terkalahkan. Ini kisah Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah dan kecerdasan strateginya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kalau ada kesempatan, ada umur, kita lanjutkan lagi kisah Khalid bin Walid insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada sosok Khalid bin Walid. Ada bekal amal soleh yang bisa kita aplikasikan di hidup keseharian kita insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.